tawakufan pengajian kita setiap malam Ahad. Kenapa tawakufan? Tawakufan itu wakaf, Pak. Apa sih tawakuf? Bukan penutup sebetulnya. Kalau penutup mah bukan tawakuf. Kalau kita baca Quran ada wakaf, berhenti sejenak. Ada wakaf, makanya tawakuf. Lah kemudian setelahnya wakaf maju lagi. Insyaallah. Ya, tawakuf sebentar. Kenapa? Karena kita akan menghadapi ibadah yang memang intens, spesial, khusus. Intens, spesial, khusus, yaitu ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Mari kita buka tangan kita sekaligus tawakufan pada malam hari ini dengan bersama-sama bacakan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa judul batil kiram sayyilahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kita baca untuk almarhum almarhumah yang alhamdulillah sebentar lagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dengan mendatangkan Ramadan. Apalagi kalau almarhum almarhumah yang kita sebutkan dikirimkan Fatihah, wabil khusus Fatihah dari anaknya untuk almarhum. Ila hadrati jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin khususan Haji Saban bin Haji Sarman Haji Keman Mutar bin Haji Awan bin Awan Yusuf Sobian bin Asmawi Kiai Haji Endang Barnas bin Kiai Kosasi Kiai Endang Darwis Kiai Haji Muhammad Tamrin Panawijaya bin Haji Muhammad Said Kiai Haji Muhammad Nur bin Salim Mualim Haji Kas bin Deborasi Kiai Muhammad Fatin Haji Fatur Rahim bin Haji Muhammad Danu Haji Abdul Majid bin Madasi Haji Sarman dan Sadayasi Haji Isam bin Sarman Sanam binti Haji Sarman Haji Sarah bin Haji Sarman Ahmad bin Malefia binti Malerifa binti Malesiti bin Haji Simban Sanusi bin Haji Al-Majid dan Yusri Mani bin Abdul Majid Mila bin Abdul Majid Haji bin Asik bin Haji Ihsan Haji Nasik Soja bin Imun Haji Nedi bin Borin Haji Nasem binti Haji Sarman Suni binti Yusuf Haji Wang Sumardi bin Toyib Bonin bin Samin Adam bin Isa dan Isi Awan bin Rindan Isi Niran bin Adam dan Isi Sanib bin Adam dan Isi Saim bin Adam dan Isi Imun bin Adam dan Isi Ani binti Adam Amir binti Adam Haji Mita Sasmita bin Haji Keman Muhtar Haji Anton bin Haji Keman Muhtar Haji Nor binti Haji Loceng Haji Samad bin Karan Haji Nyima binti Haji Samad Haji Nisim Haji Pandanisi Haji Tuming bin Haji Nisin Haji Rahim bin Haji Nisin Haji Aromina binti Haji Nisin Haji Karsi binti Haji Karnan Haji Suwana bin Haji Mincung Haji Karan bin Bapak Arman Bapak Asmiun bin Fulan Haji Manhur bin Haji Hasan Jayat Nanang Abdurrahman bin Haji Manhur Bapak Jamun bin Bapak Jasim bin Haji Enim bin Bapak Baru Ajandon bin Bapak Jian Ibu Cinur binti Bapak Jimun Ibu Aisyah binti Bapak Ijra Bapak Fiin bin Fulan Bapak Madragi bin Bapak Kadam Ibu Mana binti Bapak Icin Haji binti Ana Jamhuri bin Masum Haji Saim bin Haji Endan Isi Haji Borim bin Haji Cendan Isri Hatim bin Nalim Ustad Abdul Hamid bin Haji Abdullah Haji Nabin bin Kardanisi Haji Duraim bin Haji Oden Haji Oden bin Jagamin dan Isi Haji Muhammad Nikok bin Cio dan Isi Haji Kasim bin Haji Oden Matus bin Sajen Wardi bin Matas Atma bin Sakar dan Isi Haji Gopur bin Haji Ropa di Arwita bin Haji Adam Nasi Haji Kamil bin Haji Suryadi sebutan yang sebutan Allahumma anjir rahmat wa maghfiratan wa nurlah kubur khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada berikutnya kita baca untuk majelis kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah majlis kepada kita keberkahan, sehingga majlis kita juga majlis hasanah thayyibah oleh Allah. Yang hadirnya diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, dan semoga kita juga diberikan kemampuan kesehatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Umurnya pada nyampe semua, Allah berikan Lailatul Qadar buat kita semua. Biizni wa bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi ma manahu at-ta'amu wa syahawatu fa yashfa'ni fihi. Wa yaqulu Qur'an ma mana'tuhu an-naum bil laili fasyafa'ni fihi. Qala fayashfa'an. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa rijalah muntahij bihim fi sahihain. Rawahu Ibnu Abi Dayan wa Hakim wa qala sahih ala surati Muslim. Wa subhanallah. Ayah bunda fillah rahimakumullah. Hari ini karena kita mau tarhib Ramadan, mengingat masuk bulan suci Ramadan, ibadah puasa itu hukumnya wajib. Ibadah puasa juga salah satu rukun Islam yang 5. Ingetin tuh. Ibadah puasa harus kita kerjakan dengan serius. Kewajiban puasa sama dengan kewajiban sholat, sama dengan kewajiban zakat, dan sama dengan kewajiban haji. Cuman haji mah ada catatan di ujungnya, yaitu bagi yang mampu. Nah kalau puasa ada aturan, makanya ada fikih shaim, fikih puasa. Nah ini harus kita pahami Pak. Namanya ibadah ada tata caranya. Tata cara ibadah itu namanya ilmu fikih. Nih saya kasih kerangka ilmunya. Tata cara ibadah diatur oleh ilmu fikih. Kalau bicara pahala jangan pakai ilmu fikih, ilmu akidah. Ya, ilmu akidah baru bicara pahala. Ya, kalau fikih itu bicaranya benar atau salah, sah atau tidak sah. Fikih. Dan ini harus kita pelajari. Jangan sampai kita ibadah-ibadahan atau hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukum wajib, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Untuk apa? Menyempurnakan ibadah. Kita duduk di majelis teh kudu tahu, kudu ada yang dibawa pulang ilmu teh. Jangan dari tahun ke tahun ibadah kita gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kalau bahasa kita mah buat apa ada pelatihan. Kalau pelaksanaannya gitu-gitu aja. Mestinya dengan kita rajin datang ke majelis, otomatis harusnya mah ibadah kita teh lebih baik. Kenapa? Karena sudah dilakukan pelatihan. Jadi jangan sampai ada istilah pelatihan hanya ngabisin anggaran. Nah, kenapa ada pelatihan? Supaya anggaran terserap katanya. Ujung-ujungnya sekedar datang, hasilnya enggak ada. Nah jangan sampai kayak gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita duduk di majelis harus kita pahami apakah puasa kita sudah benar. Nah, maka kita mendekati sekarang berdasarkan ilmu fikih.
Baik, yang pertama, kita harus paham apa itu puasa. Puasa itu bukan bahasa Arab, bahasa Sangsakerta. Kenapa diterjemahkan puasa? Karena dalam bahasa Arab mah siam, saumun. Hadisnya juga di sini ya, asyamu wal Quran yasfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran ini akan menjadi syafaat di hari kiamat. Puasa akan berkata, Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ay Rabb, wahai Allah, manakah orang-orang yang dulu melaksanakan ibadah puasa? Dia nyari, Pak. Nih, Pak, semua hamba Allah itu akan menjelma. Ya, misalkan puasa akan menjelma. Dia akan mencari siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Quran pun akan menjelma. Dia akan mencari siapa yang membacanya. Tuh, makanya kita indah banget ini. Yang lebih indah udah sambil puasa, sambil baca Quran. Dia akan mencari kita, Pak. Sholat duha saja di surga itu ada babu duha, pintu duha. Dia akan mencari siapa yang melaksanakan duha. Makanya tidak bisa dibohongin. Orang kagak ngelakuinnya nggak dapet, orang kagak dikenal. Nah, kembali dalam bahasa teks Quran, puasa itu siam. Nah, kemudian diartikan puasa karena ada kemiripan makna. Apa disebutkan kemiripan makna? Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama. Ini secara zahir dari batas waktu yang ditentukan. Islam dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, kemudian oleh orang kita, oh itu namanya puasa, karena menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Maka dalam istilah fikih ada hal yang membatalkan ibadah puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Harus tahu kita tuh. Karena ada hadis, kamin shaimin illa atosin wal jauin. Betapa banyak orang yang puasa, dia tebang dapet lapar sama haus. Pahalanya nggak ada artinya. Itu isyaratnya pahalanya nggak ada. Berarti ada amalan atau perbuatan yang bisa menghancurkan pahala puasa. Nah, sekarang kita bahas nih. Yang pertama dulu yang cara fikih. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ini harus tahu. Yang harus kita hindari jelas, makan, minum, senggama di waktu yang sudah ditentukan, yaitu terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kelar sampai situ. Adakah yang lain? Ada. Disuntik, diimpus. Nah, itu juga membatalkan. Ya, disuntik, diimpus, itu juga membatalkan. Harus kita pahami itu. Disuntik yang seperti apa? Ya, disuntik ya supaya orang lapar. Kalau vaksin gimana Ustadz? Vaksin. Kalau vaksin jumhur ulama ada yang membatalkan, ada yang tidak. Ini jumhur ulama kalau bicara vaksin. Tapi kalau disuntik untuk supaya daya tahan tubuh ya batal.
Sama kayak seperti diimpus. Jamaah rahimakumullah. Nah, zaman Nabi ya belum ada suntikan. Ini sudah ke sini. Sudah setelah ilmuwan kedokteran ditemukan secara modern. Jamaah rahimakumullah. Apalagi selain yang itu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita secara fikih. Ya, kesimpulannya memasukkan segala yang dari luar ke dalam tubuh. Ini kesimpulannya, maka dia membatalkan. Nah, termasuk bapak-bapak rahimakumullah, ya, memasukkan jari tangan, dinyotin, itu membatalkan. Walaupun tidak dimakan. Nah, kenapa disimpulkan memasukkan segala sesuatu dari luar ke dalam tubuh? Sebab di situ rokok menjadi batal. Ada yang bertanya kepada saya, rokok kan kagak dimakan tadi. Rokok nggak dimakan. Ada yang makan rokok? Nggak ada. Asap diisep, keluarin lagi. Lah banyak yang itu gimana itu? Tetap karena kesimpulannya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang dari luar itu batal. Ya, kesimpulannya, maka rokok di situ batal. Walaupun tidak dimakan tuh asap, timbang diisep keluarin doang. Ya ini jadi batal. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya zaman Nabi nggak ada rokok. Ini sudah fikih kontemporer. Ya zaman Nabi nggak ada rokok. Ya, jamaah rahimakumullah. Tapi menurut catatan sejarah ada yang namanya sakau, itu ada. Walaupun rokok belum ditemukan, tapi opium sudah ditemukan. Nauzubillah min dzalik. Sekarang dimodernisasi jadi rokok. Dulu memakai alat tuh panjang tuh dari sono sampai Bang Nanta, isep ini ngebul, isinya apa? Opium. Itu kan udah ditemukan mesin itu. Sebab orang-orang Arab jahiliyah itu sudah melakukan itu. Ya, maka bahasanya sijar. Jamaah rahimahullah. Sekarang jadi diperkecil jadi rokok. Sekarang modern lagi ya, sudah tidak pakai rokok, pakai vape ya, lebih kecil lagi itu. Jamaah artinya sudah ada. Maka kemudian itu dianggap batal. Jamaah rahimahullah itu secara fikih. Nah, sekarang apa? Apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Ini harus dipahami, Pak. Rofas, musyrik, murtad. Ya ini fasik, ini membatalkan, Pak. Kalau orang murtad selain membatalkan pahala puasa, puasanya pun batal, Pak. Ya, fasik sama. Fasik itu berbuat keji. Itu walaupun dia sedang berpuasa, tetap tidak ada pahala puasa dia. Berbuat keji, amalan yang dilarang oleh Islam. Musyrik jelas ya, musyrik batal, langsung keluar dari Islam karena dia musyrik. Apalagi perbuatan fasik, Pak, itu juga bisa membatalkan pahala. Makanya wala rofasa, wala fusuko, wala jidal. Jangan fasik, jangan berkata-kata yang kotor, jangan debat. Orang debat otomatis apa? Saling menjatuhkan. Yang menang ya mungkin takut kalah, yang kalah hatinya sakit. Padahal dia sedang puasa. Sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang kurang lebih terjemahnya begini: apabila engkau diajak berkelahi, maka katakan ana shaim, saya sedang puasa. Nah, bagaimana dengan kasus perang Badar, Ustadz? Perang Badar itu terjadi di bulan puasa loh, jangan salah. Umat Islam lagi puasa, Pak, perang. Itu mah beda, bukan berantem. Itu mah perang. Apa bedanya Ustaz berantem sama perang? Kalau berantem mah ambisi nafsu. Ambisi nafsu, Pak. Kalau perang itu memang
karena mempertahankan agama. Beda. Kalau zaman sekarang orang perang mempertahankan agama apa mempertahankan ambisi? Ego sekarang mah, daripada malu, kadung malu masing-masing. Nah, itu bukan lagi bicara agama. Nah ini, makanya kalau udah kasusnya kayak gitu, katakan ana shaim, saya sedang puasa. Apakah kemudian nanti habis maghrib hayo kita gelut? Enggak. Ya sama aja bohong. Nanti aja udah habis lebaran, lain cerita. Ya, maka kemudian puasa harus membawa sampai dengan bulan Syawal. Hasilnya puasa itu apa? Nah, hasil ibadah puasa harus kita bawa sampai ke Syawal, Hafid atau Zulqa'dah, Zulhijjah, harus kita bawa. Nah, harus ada perubahan. Jangan puasa sama puasa, tapi perubahan dalam hidup nggak ketemu. Jangan seperti itu. Nah, orang pergi haji itu kelihatan mabrur itu pas pulang. Amaliyahnya berubah apa enggak? Baru terlihat dia mabrur. Lah puasa juga, apakah puasanya itu terterima atau tidak? Kita lihat nanti. Apa yang dia hasilkan? Apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti sholat. Sholat bapak akan dianggap berhasil ketika sudah tanha anil fahsya wal munkar. Pernah dengar teks Qurannya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat kita akan dianggap berhasil kalau sudah tanha anil fahsya wal munkar. Puasa kita pun sudah dianggap berhasil kalau sudah tanha anil fahsya wal munkar. Termasuk haji kita. Nah, itu inti daripada orang bertakwa yang dikonsepkan atau yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya pada hafal. Cuma kadang-kadang orang mau nyampe maksud takwa itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Ini yang garis bawah, Pak. Mampu mencegah diri dari perbuatan fahsya. Apa tuh fahsya? Perbuatan keji. Nyolong, mabok, jinah, nipu, zalim, itu keji, Pak. Munkar, ngerampok, ngebegal, jahil sama orang, munkar. Judi, itu munkar. Ya. Maka orang yang STMJ sholatnya belum terima. Sholat terus, maksiat jalan, STMJ. Berarti belum sholat secara hakiki. Kenapa? Masih STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ngaji mah rajin, sholat mah rajin, ama tetangga masih jahat. Sholat mah rajin, ke majelis rajin, tapi masih suka mencibir orang lain. Nah lo, berarti belum berhasil ngajinya. Berarti sholatnya belum sampai sesuai dengan difirmankan oleh Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Tuh, baru ketika kita mampu tanha anil fahsya wal munkar, disitulah hakikat daripada sholat, disitulah hakikat daripada ibadah puasa.
Kita dididik puasa teh Pak, itu harus bisa. Bukan hanya sekedar orang bisa orang nahan makan dan sebagainya, bukan. Ya, maka saya katakan tadi ada puasa secara syariat, pendekatannya ilmu fikih. Ada puasa secara hakikat. Nah, pendekatannya ilmu tirakat.